nomor 1, 2, 3, 4 akan dipandu oleh saya, kemudian nanti sisanya dipandu oleh Rona Wirda. Oke, langsung saja kita bahas di soal yang nomor 1. Soalnya itu tuliskan mekanisme reaksi dan hasil reaksi dari reaksi berikut. Jadi seperti biasa ya, ketika kita mau menuliskan mekanisme reaksi, kita itu harus tahu dulu mekanisme yang akan dijalankan itu mekanisme apa. Nah, itu tergantung dari kondisi-kondisi yang ada dalam reaksi tersebut. Misalnya eh, reaksi bukan apa sih namanya? Senyawa apa saja yang direaksikan, terus misalnya ada tambahan-tambahan reaksi lain kayak basa, asam atau garam dan seterusnya. Itu sangat mempengaruhi mekanisme reaksi gitu. Nah, di materi yang sudah dikirim sama Bu Ila itu, materinya Bu Ila yang ini. Yang ini udah ini ya, udah ringkas banget, udah jelas. Uh, Kalau kita mau tahu misalnya mekanisme reaksi dari senyawa ini direaksikan dengan senyawa ini, itu udah jelas banget di materi ini. Jadi kalian tinggal pahami, terus mungkin bisa dihafalkan biar nggak salah ketika menuliskan reaksinya. Nah, jadi untuk soal yang nomor 1, pertama kita identifikasi terlebih dahulu reaksinya itu senyawa apa gitu. Nah, yang pertama yang ini kan dia punya gugus karbonil, terus punya gugus alkoksi ya. Berarti dia rumusnya RCOOR. Nah, ini senyawa apa ini? Asam karboksilat kah atau keton, aldehid? Ya ini. Ada yang tahu? Ester bukan Indah. Iya betul, ester. Ini ester, kemudian direaksikan dengan senyawa yang berbeda. Nah, ini dia punya gugus fungsi karbonil. Rumusnya RCOR kan. Nah, ini senyawa apa jenisnya? Ada yang Keton tahu? Indah. Ya, betul, keton. Nah, jadi pertama kita identifikasi dulu yang bereaksi itu senyawa apa. Ini kan tadi ester, direaksikan dengan keton. Nah, kita kita apa ya? Ingat gitu. Kalau misalnya ester direaksikan dengan keton. Nah, iya, ketonnya ini perhatikan juga dia punya hidrogen alfa ya, punya hidrogen alfa di sini. Hidrogen alfa itu hidrogen yang terikat pada C alfa. C alfa itu C yang terikat langsung dengan C yang punya gugus fungsi utama. Tuh. Jadi hidrogen alfa itu yang ini kalau di senyawa keton. Nah, jadi keton ini dia punya hidrogen alfa. Terus kita lihat di sini atau dihafal ya, dihafal. Misalnya kalau ester direaksikan sama keton yang punya hidrogen alfa itu dia berlangsungnya mekanisme apa gitu. Nah, di sini tertulis reaksi antara ester baik itu mengandung H alfa ataupun tidak direaksikan dengan senyawa yang punya H alfa, maka dia akan menjalani reaksi kondensasi Claisen silang gitu. Jadi yang nomor 1 itu dia akan menjalani mekanisme reaksi Claisen silang. Nah, tapi selain memperhatikan reaksinya, kita juga harus memperhatikan pelengkap-pelengkap reaksi itu. Misalnya ada basa, ada asam gitu. Nah, karena kalau misalnya walaupun ester direaksikan dengan keton yang misalnya sama nih, tapi basanya beda, maka mekanisme yang berjalan itu juga akan berbeda gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Misalnya nih, yang nomor 1 ini kan dia basanya natrium metoksida. Kalau misalnya dia pakai natrium etoksida, maka Claisen yang berjalan itu bukan Claisen silang yang murni gitu. Bisa jadi ada misalnya ada reaksi saponifikasi dan seterusnya gitu. Jadi yang ini juga harus diperhatikan, nggak cuma memperhatikan reaksi-reaksinya gitu. Oke, langsung saja kita bahas untuk nomor 1.
Tadi kan ester direaksikan dengan keton yang punya hidrogen alfa, kemudian basa yang digunakan itu adalah basa natrium metoksida, kemudian nanti juga ada penambahan asam. Nah, maka dia akan menjalani reaksi mekanisme Claisen-Silang. Nah, pertama, reaksinya itu adalah pembentukan nukleofilik terlebih dahulu. Nukleofiliknya itu berupa enolat. Gitu. Nah, pertama, si basa ini, si ion metoksida, itu akan menyerang hidrogen alfa terlebih dahulu. Nah, tapi pertanyaannya, hidrogen alfa yang mana gitu yang akan diserang? Apakah yang ada di keton atau yang ada di ester? Ester kan juga punya hidrogen alfa nih, yang di sini, CH3 ini. Keton juga punya hidrogen alfa di CH2 terus di CH2 ini. Nah, pertanyaannya, si metoksida ini dia akan menyerang yang mana? Nah, itu dilihat dari mana yang lebih asam. Nah, antara keton dengan ester, yang lebih asam itu faktanya adalah keton. Gitu. Keton itu dia punya pKa sekitar 20, sedangkan kalau ester pKa-nya 25. Berarti keton itu lebih asam daripada ester. Makanya si metoksida itu akan menyerang hidrogen yang akan menyerang senyawa yang lebih asam gitu. Menyerang hidrogen alfa dari senyawa yang lebih asam. Makanya kita pertama kali yang diserang itu adalah yang keton terlebih dahulu. Nah, jadi metoksida akan menyerang hidrogen alfa dari keton. Yang ini boleh, yang ini juga boleh. Jadi terserah mau yang ini boleh. Nah, dia akan menyerang hidrogen alfa dari keton. Kemudian nanti hidrogen ini lepas dibawa oleh OCH3 membentuk HOCH3. Kemudian ikatan CH ini akan lepas dan pindah ke karbon. Sehingga terbentuklah dia ini senyawa karbanion ya. Ini punya karbanion. Karbanion itu karbon yang bermuatan negatif. Dia bermuatan negatif karena dia kelebihan elektron. Awalnya kan dia tetravalensi, punya 4 elektron valensi. Tapi ketika ikatan ini lepas, dia jadi punya 5 elektron valensi sehingga dia kelebihan 1 elektron sehingga dia bermuatan negatif 1. Nah, kemudian karbanion ini dia akan punya struktur resonansi. Ini dinamakan dengan resonansi enolat ya. Baik yang struktur atas ini maupun struktur yang di bawah ini sama-sama enolat gitu. Jadi yang namanya resonansi itu bukan senyawa yang berbeda. Kedua senyawa ini bukan senyawa yang berbeda, tapi dia satu senyawa, bedanya cuma ada di letak densitas elektronnya. Kalau yang ini, resonansi yang di atas, densitasnya itu pada karbon. Sedangkan kalau yang enolat, itu densitasnya pada ikatan pi yang ada di sini gitu. Jadi dua senyawa ini nih sama-sama enolat, bedanya cuma di letak densitasnya aja gitu. Nah, kemudian setelah terbentuk enolat, enolat ini selanjutnya akan menjadi nukleofilik. Nukleofilik yang selanjutnya akan menyerang si ester gitu. Jadi nukleofilik ini yang terbentuk akan menyerang ester. Nah, pertanyaannya mana yang akan menyerang? Yang atas, struktur resonansi yang atas atau struktur resonansi yang bawah? Nah, ini dilihat dari ini kereaktifan dari nukleofiliknya. Resonansi yang atas itu lebih reaktif daripada yang bawah. Karena yang atas itu kan dia punya ini ya, punya PEB di sini di karbon. Itu artinya dia bisa mudah sekali menyerang karbon yang parsial positif gitu. Beda dengan enolat. Enolat itu dia densitasnya ada di elektron pi. Elektron pi itu dia nggak bisa gitu bukan nggak bisa sih, nggak terlalu kuat, nggak terlalu reaktif untuk bisa menyerang C yang parsial positif gitu. Oleh karena itu kita pakai yang ini, yang ada karbanionnya, yang ada karbon bermuatan negatifnya. Nah, selanjutnya ini nukleofilik yang karbanion ini tadi kita reaksikan dengan esternya, ester yang ini. Jadi karbanion menyerang karbon yang punya ikatan rangkap dengan oksigen. Kenapa dia menyerang yang karbon ini? Karena karbon ini yang paling parsial positif ya dari senyawa ester ini. Gitu. Nah, oh iya, ini salah ya. Harusnya ini tuh titiknya di sini, bukan di atas. Jadi kalau menuliskan mekanisme harusnya jelas gitu, mana yang menyerang, mana yang diserang. Jadi titik yang ini, titik lone pair ini harusnya di sini. Dia menyerang C, kemudian
ini secara serta-merta akan putus ikatan pi yang ada di sini, putus dan membentuk pasangan elektron bebas yang baru. Gitu. Kemudian tadi yang ini, yang menyerang ini, dia terikat ke C yang ini, terbentuklah dia senyawa baru, jadinya kayak gini. Coba diperhatikan baik-baik. Awalnya kan kayak gini nih. C, kemudian dia punya metil, kemudian si karbonil ini dia menjadi C tunggal dengan oksigen. Oksigennya bermuatan negatif karena kelebihan satu elektron. Kemudian si karbon ini dia terikat ke C yang ini tadi, sehingga karbon ini itu menjadi tetravalensi punya masing-masing ikatan tunggal gitu. Jadi terbentuk senyawa baru seperti ini. Kemudian karena ini masih bermuatan negatif, kalau masih ada yang gugus yang punya muatan formal yang tidak netral, maka senyawa ini artinya belum stabil. Sehingga dia cenderung untuk membentuk ikatan rangkap baru di sini, rangkap baru di sini, pindah dia ke sini, kemudian agar C ini tetap bertangan 4, maka si metoksida itu akan akan pergi dari senyawa ini. Gitu. Jadi metoksida akan lepas, kemudian ini akan terbentuk ikatan rangkap yang baru, sehingga terbentuklah senyawa yang seperti ini. Gitu. Jadi ada dua karbonil. Nah, ini belum selesai. Karena tadi di soalnya itu kan ada H+ ya, berarti nanti ada proses protonasi. Nah, selanjutnya tahap terakhir deprotonasi dan protonasi. Jadi yang pertama yang akan terjadi itu deprotonasi terlebih dahulu. Hidrogen mana yang akan lepas? Hidrogen yang berada di C yang terhimpit pada dua karbonil ini. Jadi yang akan lepas itu yang ini. Karbon yang ini, hidrogen yang ini. Sebentar. Nah, kemudian jadi yang menyerang itu adalah si metoksi ini. Metoksi ini menyerang hidrogen. Seperti ini mekanismenya. Metoksi menyerang hidrogen yang ada di C yang terhimpit pada antara karbonil. Kemudian ikatan ini lepas, CH ini lepas, elektronnya pindah ke karbon, sehingga karbon ini membentuk karbanion, C yang bermuatan negatif. Nah, selanjutnya, C yang bermuatan negatif ini menangkap ion hidrogen yang ada di asam tadi, yang di sini. Menangkap ion hidrogen yang ada di asam, sehingga terbentuklah senyawa ini. Senyawa yang punya dua karbonil ya, punya dua karbonil. Atau namanya apa sih, diketon ya, diketon. Ya, dia punya dua gugus keton. Itu dan diperoleh ini asam metoksida. Jadi untuk soal yang pertama itu mekanisme yang terjadi itu adalah mekanisme Claisen silang. Hasil yang didapatkan adalah produk diketon ini dan asam metoksida. Untuk soal nomor 1 ada yang mau ditanyain? Ada yang kurang paham di bagian apa gitu? Gimana, ada yang mau tanyain? Atau ada yang kurang jelas? Atau cukup? Cukup Yunda. Oke.
Oke, kalau cukup kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 itu soalnya ini. Seperti biasa, kita identifikasi terlebih dahulu reaksinya itu senyawa apa ya. Ada yang tahu ini senyawa apa? Dia punya gugus fungsi COH. Ada yang tahu? Aldehida Yunda. Iya, betul, aldehida. Jadi, untuk yang nomor 2 itu, dua senyawa aldehid yang sama direaksikan, kemudian dipanaskan dengan basa. Nah, kita ingat-ingat, kalau misalnya aldehid yang sama direaksikan, dipanaskan dengan basa itu, dia bakal berjalan apa gitu mekanismenya. Dan kita lihat di sini, dia akan menjalani mekanisme kok nggak ada? Oh, ini mekanisme Cannizzaro. Cannizzaro karena itu kan tadi ada dua senyawa aldehid ya, aldehid yang dua senyawa aldehid yang dipanaskan dengan basa. Nah, nanti reaksi akan terjadi itu adalah reaksi kondensasi Cannizzaro. Jadi nanti hasil reaksinya itu ada produk reduksi, ada produk oksidasi. Reduksinya itu berupa alkohol, kemudian oksidasinya itu berupa karboksilat. Itu. Jadi tahapan yang pertama itu kondensasi Cannizzaro ini. Pertama kita reaksikan dulu aldehid yang satu molekul aldehid direaksikan dengan basa hidroksida, ion hidroksida. Nah, pertama ion hidroksida itu dia akan menyerang C-karbonil, kemudian ikatan ini akan putus membentuk pasangan elektron bebas yang baru, kemudian OH ini tadi ya, OH ini terikat ke karbon, jadi terbentuk seperti ini. Nah, selanjutnya setelah terbentuk molekul ini, kemudian bereaksi dengan satu molekul aldehid yang lain, yang ini. Jadi kan tadi aldehidnya ada dua. Jadi pertama, aldehid yang pertama itu dia diserang oleh basa dulu, kemudian hasil dari reaksi dengan basa tadi direaksikan lagi dengan aldehid yang kedua gitu. Jadi seperti ini. Reaksi dengan aldehid yang kedua itu pasangan elektron yang ada di sini itu menyerang karbonil dari yang ini, dari aldehid yang satu lagi. Gitu. Kenapa dia menyerang? Karena yang bertindak sebagai nukleofilik itu adalah pasangan elektron yang ada di sini, kemudian aldehida yang satu ini dia bertindak sebagai elektrofilik gitu. Nah, setelah penyerangan ini, biar karbonnya itu tetap bertangan 4, jadinya pindah ikatan rangkap yang ada di sini atau terputus ikatannya membentuk pasangan elektron bebas yang baru. Kemudian yang di sini, elektron yang di sini dia akan membentuk ikatan pi yang baru. Gitu. Jadi terbentuklah dua senyawa yang baru, yaitu asam karboksilat dan alkoksida. Alkoksida atau ion dari alkohol ya, ion dari alkohol. Nah, tapi asam karboksilat dengan alkoksida itu produk yang tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Karena gini, asam karboksilat itu merupakan asam yang kuat. Jadi hidrogen ini tuh akan cenderung mudah lepas. Dia asam kuat, jadi dia mudah menghasilkan H+. Sehingga dia nggak stabil dalam bentuk asam karboksilatnya. Dia lebih stabil dalam bentuk ionnya, ion karboksilatnya. Sedangkan kalau alkoksida itu dia punya satu atom yang tidak netral. Dia bermuatan negatif dan ini tidak stabil gitu. Oleh karena itu dia cenderung ngambil hidrogen yang dilepaskan oleh asam karboksilat dan membentuk alkohol. Nah,
hasil reaksi ini lebih stabil daripada yang ini. Itu makanya terjadi reaksi lagi setelah menghasilkan asam karboksilat dan alkoksida, membentuk ion karboksilat dan alkohol. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa ini dikatakan stabil padahal ada satu atom yang masih bermuatan negatif gitu. Kan seharusnya netral semua ya kalau misalnya dia mau stabil gitu. Nah, uh, memang umumnya seperti itu. Memang umumnya ketika ada suatu atom atau gugus yang masih bermuatan dalam satu struktur senyawa, maka senyawa itu bisa dikatakan tidak stabil. Tapi kalau misalnya di situ bisa terjadi resonansi, maka ketidakstabilan itu tadi bisa distabilkan oleh resonansi yang bisa terjadi di struktur itu. Nah, ion karboksilat itu bisa mengalami resonansi. Kenapa bisa? Karena ada PEB, ada atom yang punya PEB, terus ada ikatan rangkap. Jadi itu bisa mengalami resonansi. Gitu. Jadi ion ini distabilkan oleh resonansi yang ada di ion karboksilat gitu. Beda halnya dengan alkoksida. Alkoksida itu dia nggak bisa resonansi gitu, makanya dia nggak stabil. Walau nggak stabil gitu, walaupun sama-sama punya atom yang bermuatan negatif gitu. Jadi itu untuk mekanisme kondensasi Cannizzaro. Cukup singkat. Ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas tadi? Silakan bertanya. Atau sudah jelas, sudah cukup? Gimana, ada cukup? Cukup, Yunda. Oke. Oke, kalau udah cukup kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu soalnya ini. Oke, ada yang tahu ini senyawa apa? Dia punya gugus fungsi karbonil. Ada yang tahu? Keton, Yunda. Ya, betul, keton. Jadi nomor 3 itu senyawa keton, kemudian direaksikan dengan senyawa yang punya dua gugus pengaktif ya. Gugus pengaktifnya berupa karbonil, dua karbonil. Nah, kita lihat di catatan, kalau misalnya keton direaksikan dengan senyawa yang punya dua gugus pengaktif. Nah, itu akan menjalani mekanisme reaksi Neufenagel. Jadi, reaksi antara aldehid atau keton dengan senyawa yang punya hidrogen alfa terhadap dua gugus pengaktif, maka itu akan menjalani reaksi kondensasi Neufenagel. Gitu. Jadi, untuk yang nomor 3, itu akan menjalani mekanisme reaksi ini. Nah, tahap yang pertama, basa amonia itu akan menyerang gugus atau hidrogen alfa dari senyawa yang punya dua gugus pengaktif tadi. Gitu. Jadi dia pertama nyerang senyawa ini lagi-lagi karena dia lebih asam ya daripada yang keton. Senyawa ini lebih asam daripada keton, maka si basa itu dia akan lebih menyerang hidrogen alfa dari senyawa ini, senyawa yang punya dua gugus pengaktif. Gitu. Jadi basa pertama dia akan menyerang hidrogen alfa, kemudian nanti
ikatan CH ini terputus dan pindah ke sini membentuk pasangan elektron bebas baru, dan ini terbentuk karbanion. Kemudian NH3 tadi dia mengambil H jadi NH4 positif. Nah, kemudian setelah itu senyawa yang ini, karbanion ini, dia akan menyerang C karbonil dari keton. Dia akan menyerang C karbonil dari keton, sehingga nanti dua senyawa ini tuh akan bergabung gitu. Jadi kan ini CH3, kemudian CH2, kemudian CO menjadi O karena ini pindah ya tadi, ikatan rangkap ini pindah menjadi pasang elektron bebas. Kemudian C karbanion ini akan terikat pada C karbonil sehingga nanti dia membentuk rantai baru, bentuk rantai alkil baru seperti ini. Itu. Nah, selanjutnya O yang bermuatan negatif itu akan mengambil hidrogen dari NH4 positif tadi, sehingga nanti akan terbentuk menjadi alkohol, gugus alkohol. Nah, selanjutnya, karena hasil reaksi dari Knufenagel itu adalah alkena yang terkonjugasi, maka harus ada ikatan rangkap ya, harus ada pembentukan ikatan rangkap. Maka untuk pembentukan ikatan rangkap ini pertama si ikatan CH yang dekat dengan dua gugus pengaktif itu akan terputus, kemudian membentuk ikatan pi yang baru di sini menjadi ikatan pi ini. Kemudian hidrogen yang lepas itu akan ditangkap oleh hidroksida, dan hidroksida ini akan menjadi H2O. Nah, H2O itu kan leaving group yang baik ya, leaving group yang baik, maka dia akan lepas dari struktur senyawa ini, sehingga terbentuklah senyawa ini, alkena yang terkonjugasi. Terkonjugasi itu maksudnya alkena yang berdekatan dengan gugus pengaktif gitu, yaitu karbonil ini. Jadi ini untuk mekanisme reaksi yang nomor 3, Knufenagel. Ada yang mau ditanyain? Atau sudah jelas? Sudah Yunda. Oke. Kalau udah jelas kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu dia bukan kondensasi lagi ya, tapi udah reduksi oksidasi. Jadi ada suatu senyawa ini yang punya dua gugus alkohol, kemudian direaksikan dengan asam periodat. Jadi mekanismenya seperti ini. Ini persis yang ada di LKM ya kalau nggak salah. Nah, jadi kalau ada senyawa visinaldiol itu senyawa yang punya dua gugus alkohol yang berdekatan, kemudian direaksikan dengan asam periodat, maka akan berlangsung mekanisme redoks seperti berikut. Jadi yang pertama, ini aku buat dia jadi vertikal. Sebenarnya boleh aja kalau mau tetap horizontal seperti ini, biar lebih mudah aja nanti ngebentuk siklik, kelihatan sikliknya lebih kelihatan gitu kalau dia vertikal. Nah, pertama, salah satu pasangan elektron bebas dari oksigen yang ada di salah satu gugus OH itu akan menyerang iot yang ada di hidrogen periodat. Nah, kenapa dia yang menyerang? Jadi karena yang ini periodat itu dia bertindak sebagai elektrofilik, dia bermuatan positif ya, bermuatan positif 1, 2, 3, 4, bermuatan positif 3. Jadi ini pasangan elektron bebas ini menyerang iot, kemudian nanti akan terbentuk ikatan baru dengan periodat. Nah, kemudian oksigen ini dia akan bermuatan positif karena dia kekurangan 1 elektron. Kan seharusnya oksigen itu punya 6 elektron valensi, tapi karena di sini dia hanya punya 5 elektron, maka dia kekurangan 1 elektron dan akhirnya bermuatan positif 1. Nah, selanjutnya
pasangan elektron bebas dari OH yang lain, OH yang satunya tadi, itu akan mengambil atau menyerang hidrogen yang ada di OH yang satunya lagi gitu. Jadi akan terbentuk ini ya, hidronium, ion hidronium. Nah, kemudian ion ini akan lepas karena dia merupakan living group yang baik, sehingga nanti terbentuklah C karbokation, terbentuk karbokation. Nah, selanjutnya oksigen yang ada di periodat yang punya muatan negatif itu akan menyerang karbokation sehingga nanti terbentuk ikatan baru antara C dengan O, terbentuk ikatan ini. Itu jadi nanti akan terbentuk senyawa siklik seperti ini. Siklik penta punya 5 siklik. Nah, kemudian kalau direaksikan dengan periodat, maka hasil akhirnya itu adalah pemutusan dari senyawa-senyawa ini gitu. Jadi senyawa yang punya diol ini, punya 2 alkohol ini akan putus di tengah-tengah ini. Jadi 2 senyawa baru gitu. Jadi nanti akan terjadi seperti ini. Ikatan antara oksigen dengan iot itu akan terputus. Kemudian ikatan antara oksigen dengan iot yang di bawah itu akan terputus, kemudian membentuk ikatan pi yang baru, sehingga nanti ini akan menjadi C rangkap 2O gitu. Sedangkan yang ini CC itu akan terputus dan akan membentuk ikatan rangkap yang baru antara C dengan O. Sehingga nanti produk akhirnya itu adalah ini aldehid, berupa aldehid. Aldehid yang ini nih asalnya dari yang ini, CH3, CH, kemudian ini tadi menjadi rangkap O. Kemudian aldehid yang kedua asalnya dari yang sini, yang di bawah, fenil, kemudian karbon, kemudian hidrogen, kemudian ini rangkap O, kemudian terakhir hidrogen iodat atau asam iodat gitu. Jadi yang tadi awalnya hidrogen periodat menjadi hidrogen iodat gitu. Ini untuk mekanisme redox untuk visinal diol. Oke, ada yang mau ditanyain atau sudah cukup? Atau dari nomor 1 sampai nomor 4 ada yang masih dibingungin nggak? Gimana, cukup? Oke, sepertinya udah cukup ya. Kalau udah cukup, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Saya serahkan kepada Rona Wirda. Terima kasih Alvis. Sebentar, saya screen dulu. Udah kelihatan belum share screen ya? Udah, Ron. Udah Yunda. Oke. Ini udah kelihatan? Udah. Sudah Yun.
Oke. Jadi kayak yang mana katain Delvis, jadi soal nomor 5 ini itu bahas reduksi juga. Nah, reduksinya antara keton sama ZN atau seng. Kalau teman-teman buka buku Fessenden jilid 2 itu ada di halaman 34, ada juga di LKM Ibu Ila gitu. Yang mana nama reduksinya itu reduksi Slemensen. Ya. Reaksinya itu elektron dari Zn itu menyerang C, kemudian yang mana Cl- itu menyerang Zn, kemudian ion H+ itu diserang oleh elektron yang ada di O pada C. Sehingga terbentuklah senyawa ini. Setelah terbentuk, elektron yang ada di O itu menyerang kan HCl-nya itu kan ion H+ sama Cl-nya itu banyak tuh. Nah, maka elektron yang ada di O juga menyerang kembali H+, sehingga terbentuklah molekul O yang memiliki ikatan lebih dari 2, sehingga muatannya positif. Karena ini tidak stabil, maka lepas H2O-nya, kemudian diserang kembali dengan elektron yang ada di Zn, menyerang atom C. Kemudian Zn juga diserang kembali oleh ion Cl-. Ketika sudah terbentuk molekul ini, ZnCl itu lepas dari Cl karena diserang oleh elektron yang ada di Cl-, kemudian C itu mengikat atau menyerang H+. Kemudian kan ini tadi ZnCl yang bawah. Nah, lanjut ke ZnCl yang atas juga itu lepas dari C karena diserang elektron dari Cl-, kemudian C juga menyerang H+. Jadi kan larutannya H+ Cl-nya kan banyak tuh. Jadi sering serang. Sehingga terbentuklah CH3, CH2, CH3 plus ZnCl3. Jadi reduksinya itu mengubah keton itu menjadi senyawa alkana. Dari soal nomor 5 ada yang ditanyakan? Cukup? Gimana? Cukup? Cukup, Yunda. Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Kan kalau bagian 1 itu kita ngebuat reaksi, membuat mekanisme reaksinya. Sedangkan untuk soal yang bagian kedua itu dikasih produk dan kita harus menentukan menghasilkan produk. Kita nentuin senyawa awalnya. Sebelum untuk mengetahui senyawa awalnya kita harus tahu dulu ini produknya tuh apa. Jadi untuk di bagian A itu merupakan produk aldehida tak jenuh alpha dehidrasi. Kalau teman-teman buka di halaman 181 itu ada dehidrasi aldol. Jadi senyawa produk ini terjadi dehidrasi sehingga termasuk dengan reaksi kondensasi aldol. Maka reaksinya itu ada aldehid dengan keton dan diserang oleh basa NaOH. Untuk mekanisme reaksinya, keton itu diserang oleh OH-, kemudian terbentuklah karbonion. Nah, dari karbonion ini itu menyerang aldehid, C-aldehid yang berikatan dengan O. Setelah terbentuk senyawa ini,
O-nya karena belum stabil, maka dia menyerang H dari produk awal H2O. Sehingga terbentuklah senyawa keton dengan ada gugus hidroksinya. Karena produknya itu mintanya ada mengalami dehidrasi, maka ini belum selesai. Kita buat juga produk untuk dehidrasinya. Yang mana dehidrasi itu kan dehidrasi, melepas H2O. Maka OH yang gugus hidroksi yang terbentuk ini itu menyerang H+, kemudian ikatan yang ada antara C dengan OH itu membentuk rangkap 2. Dari soal yang kedua ada yang ditanyakan. Ini juga ada di PPT ibunya. Cukup. Cukup, Yun. Oke. Lanjut soal yang bagian kedua. Produknya seperti senyawa ini. Terus ditanya senyawa awalnya gimana. Kita lihat dari senyawa ini itu membentuk keton. Ini kan keton nih. Ini keton, ini keton. Ketonnya siklik. Nah, terus ada OCH3. OCH3 itu kan ester kan? Sehingga ini termasuk dalam reaksi kondensasi Dieckmann. Ini ada juga di buku di halaman berapa itu ya tadi? Oh, halaman 189 sama 190. Kalau di buku ada juga di PPT ibunya. Kalau nanti teman-teman lihat, bisa lihat. Nah, karena ini bentuknya siklik, maka termasuk siklisasi aldol. Dari sini kan kita mau pasti senyawa awalnya itu bentuknya panjang kayak gini. Karena siklik kan, produknya siklik. Untuk mempermudah buat teman-teman semua, bisa dibuat garis antara C alfa dari yang berikatan dengan CO itu dikasih garis, kemudian dari situ teman-teman bisa buat senyawa awal dari produk ini. Jadi kan ini COCA3 yang ini. Nanti ke bawah, yang ini CH2, terus yang sini CH2, yang ini CH, ada metilnya CH3, kemudian CH2, kemudian di sini CO2. Nah, karena ini ester, maka ujungnya juga ada OCH3. Dengan basanya NaCO3. Mekanismenya, jadi senyawa ini itu diserang basa oleh OCH3, menyerang H alfa, kemudian terbentuklah C karbonion. Nah, karbonion ini karena dalam satu senyawa itu ada dua ketonnya, maka karbonion ini akan menyerang senyawa itu sendiri, tapi yang memiliki gugus O. Seperti ini. Nah, setelah sudah menyerang ini, maka akan terbentuk sikliknya. Coba ya. Ini COCH3, ini COCH3, ini CH, ini CH, ini CH2, ini CH2, ini CH, ini CH, CH3, CH3,
CH2, CH2, ini C, mengikat O, ini O-nya, terus gugus OCH3, OCH3. Nah, karena O-nya ini belum stabil, maka akan membentuk ikatan rangkap dengan C. Dan gugus OCH3 itu lepas. Sehingga terbentuklah senyawa keton siklik ini. Sebagaimana yang diminta di soal. Oh, ini kurang O ya di ujung sini. Dari soal yang B, soal nomor 3, ada yang ditanyakan. Apa sudah cukup? Atau kalau mau yang soal sebelumnya, bagaimana? Sudah cukup atau ada yang ditanyakan? Pokoknya kalau udah disuruh buat produk senyawa awal, pertama tuh Yunda tuh pasti ngitung dulu ini produknya produknya ini hasil C-nya ada berapa. Terus baru tuh disusun sama Yunda. Kemudian lihat gugus-gugus yang mengikat rantai utamanya. Karena ini harusnya kan harus ada CO, pokoknya ada aslinya kan OH kan biasanya. Kalau keton, tapi karena ini O aja, ini berarti ester nih kayak gitu. Pokoknya teman-teman hafalin apa aja yang ada di PPT ibunya supaya bisa tahu ini termasuk reaksi yang apa. Ya kan kondensasi kan banyak kan model-model reaksinya. Gimana? Apakah cukup?
Ada yang ditanyakan? Cukup Yunda. Oke. Baiklah, Yunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tapi jangan keluar dulu, kita mau ada dokumentasi. Bentar. Fis, ini dokumentasinya gimana, Fis? On cam dulu ya semua. Oh, on cam, oke. Aduh.